Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2020 dengan tema Build a Sense of Love with the Faculty of Economic and Business sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Sampailah kita pada inti acara. Saya sebagai pembawa acara menyerahkan sepenuhnya kepada moderator yang dalam hal ini akan dipandu oleh Saudari Ivo Basitu Rayan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Puput Mafida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas PGRI Adibuana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dan Akuntansi tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan saya Ivo Basurayan sebagai moderator pada sore hari ini. Jadi seperti yang kita tahu di Fakultas Ekonomi sendiri juga ada organisasi-organisasi mahasiswa yang seperti yang kita tahu di Fakultas Ekonomi ini ada Ormawa, organisasi mahasiswa. Apa saja sih yang meliputi organisasi mahasiswa? Mungkin adik-adik peserta baru ini bingung ada tingkatan apa aja. Di organisasi mahasiswa sendiri ada Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi atau yang biasanya dibilang SEMA, ada juga Himpunan Mahasiswa Manajemen, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dan Koperasi Mahasiswa. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu ormawa-ormawa di Fakultas Ekonomi, mengenal lebih dalam apa itu SEMA, HIMA, apa itu KOPMA, kita akan lihat tayangan profil Himpunan Mahasiswa SEMA dan KOPMA serta orientasi berikut ini.
keadilan. Hidup mahasiswa. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan semuanya, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selamat datang juga untuk mahasiswa baru. Mari kita berproses bersama. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Pertama, kawan-kawan, izinkan nama saya Yonas Adeyolario. Di sini saya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kawan-kawan semuanya, untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Senat. Kawan-kawan, di sini ada beberapa organisasi di fakultas kita. Yang pertama ada Koperasi Mahasiswa, dan juga ada Hima Akuntansi dan juga Hima Manajemen. Dan yang terakhir, organisasi tertinggi di fakultas adalah Senat, yaitu di mana letak strukturnya Senat sendiri adalah di atas dari Hima Prodi Akuntansi, Hima Prodi Manajemen, dan juga Koperasi Mahasiswa. Lalu teman-teman, apa sih Senat Mahasiswa itu sendiri? Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan badan organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan pertanggungjawabannya secara langsung kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kawan-kawanku semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan dari Senat sendiri. Yang pertama yang harus kawan-kawan ketahui, pada dasarnya Senat Mahasiswa sendiri adalah bertugas sebagai badan legislatif di tingkat fakultas. Tapi di kampus kita sendiri maupun di fakultas kita sendiri, Senat Mahasiswa sendiri mempunyai beberapa tugas. Selain menjadi legislatif, mereka juga menjadi eksekutif. Dikarenakan kawan-kawan, di kampus kita tidak adanya badan eksekutif mahasiswa. Oleh karena itu, Senat Mahasiswa sendiri di sini bertugas menjadi badan legislatif, juga menjadi badan eksekutif, menjadi pengawas dan juga menjadi penggerak ataupun yang melaksanakan acara-acara di tingkat fakultas. Ada beberapa acara-acara kawan-kawan. Yang pertama, kita mempunyai agenda tahunan atau yang biasa kita sebut Art Festival, di mana di sini Art Festival sendiri akan diadakan setiap tahunnya untuk melatih kegiatan maupun bakat dari kawan-kawan mahasiswa itu sendiri. Di sana ada pentas seni, meliputi dari nyanyi, nari, ataupun yang lainnya. Di situ juga nanti akan diselingi oleh guest star dan juga seperti festival-festival pada umumnya. Lalu teman-teman, kita juga ada bakti sosial, di mana setiap bulan Ramadan kita biasanya mengadakan bakti sosial. Di situ ada bagi-bagi takjil dan juga biasanya ada buka bersama dari salah satu panti asuhan maupun yang lainnya. Lalu kita juga biasanya pada Idul Adha kita mengadakan kurban. Biasanya kita juga menyembelih beberapa ekor sapi maupun kambing, teman-teman. Lalu di sini juga PKKMB juga dilaksanakan oleh Senat itu sendiri. Di sini Senat juga bertugas untuk melaksanakan PKKMB untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang ada di sini. Mungkin itu beberapa kegiatan dari SEMA sendiri kawan-kawan. Mungkin untuk lebih jelasnya, nanti kawan-kawan mahasiswa baru bisa bergabung dengan Senat pada semester ketiga. Jadi, mari kita berproses bersama kawan-kawan. Mari kita belajar bersama, mari kita junjung Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas PGRI Adibuana ini menjadi salah satu yang terbaik yang ada di kampus ini maupun yang ada di luar kampus ini. Terima kasih kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Baik, itu tadi tayangan video profil dan orientasi dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selanjutnya ada dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki soft skill untuk bekal kita nanti ketika masuki dunia kerja. Maka sebab itu, Himpunan Mahasiswa Manajemen merupakan suatu organisasi yang tepat bagi mahasiswa sebagai jembatan untuk mengasah dan menciptakan soft skill. Himpunan Mahasiswa Manajemen memiliki visi dan misi, yaitu visi, menjadikan Hima Manajemen Universitas PGRI Adibuana Surabaya sebagai organisasi yang kontributif serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, profesionalitas, dan moralitas. Misi 1. Berkontribusi sebagai penampung dan penyalur aspirasi bakat dan minat. Kedua, berperan serta dalam mempererat rasa kekeluargaan antara sesama pengurus Hima maupun seluruh Ormawa. Ketiga, mengembangkan jiwa profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan. Himpunan Mahasiswa Manajemen memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Denny Eko Prasetya sebagai Ketua Umum, Yulia Inzarhat sebagai Wakil Ketua Umum, Ade Radita Sari dan Wahyu Wulansari sebagai Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, Sri Wulandari dan Yoyo Kurniawan sebagai Bendahara 1 dan Bendahara 2. Dan selanjutnya, perkenalan dari setiap divisi. Divisi HRD, Marta Viviani sebagai Koor dan memiliki anggota Vindi Natalia Krisdianti, Deo Lufianto, dan Reza Ayu. Program kerja Divisi HRD meliputi rekrutmen dan pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen. Divisi Humas, Desladi Dwi Sisbi sebagai Koor dan memiliki anggota Mawadata Warohmah, Nalis Ziyada, Faris Syarofi, dan Renaldi Nova. Program kerja Divisi Humas meliputi LDR, Gathering Hima Manajemen, Disnatalis Hima Manajemen, dan Festival Film Pendek. Divisi Kewirausahaan, Mayang Mega sebagai Koor dan memiliki anggota Nurul Sylvia, Novan Pratama, Ayunda Dia, dan Muhammad Nur Hafid Koli. Program kerja Divisi Kewirausahaan meliputi kuliah umum, dialog interaktif, dan bazar. Divisi Religi, Sailen Rasonya sebagai Koor dan memiliki anggota Fatimah Rauti, Ririn Safina, Aprilian Andi S, dan Muhammad Fahmi Maulana. Program kerja Divisi Religi meliputi istighosa rutin, pidacil, fesban, pengajian, dan bagi-bagi takjil. Divisi DPO, Devi Retno sebagai Koor dan memiliki anggota Siti Syarifah, Putra Ari, Ivo Basiturayan, dan Vina Faulinda. Program kerja Divisi DPO meliputi evaluasi bulanan, safari kampus, dan makrab. Divisi Minat Bakat, Mardian Pratika sebagai Koor dan memiliki anggota Patria Winahyu, Deva Karen, Bagas Ferian, dan Fatur Dimas Setio. Program kerja Divisi Minat Bakat meliputi Patro dan Dekan Cup. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan Himpunan Mahasiswa Manajemen.
Kak. Survive with Hima. Survive with Hima. Survive with Hima. Survive with Hima. 5M. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobi Batu Rohmah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun angkatan 2016. Selama saya menjadi mahasiswa di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, saya telah mendapatkan banyak sekali bimbingan teori maupun praktek yang menjadikan saya lebih percaya diri dan lebih berani untuk berwirausaha sendiri. Walau usaha saya untuk saat ini masih dalam skala kecil, namun saya cukup mempunyai pelanggan yang mempunyai tingkat loyalitas tinggi. Usaha yang saya jalani saat ini bergerak di bidang kuliner, dan salah satu produk terbestseller saya yaitu dessert atau makanan penutup yang sangat digemari oleh customer saya. Dan saya telah mendapatkan pengalaman ketika saya mengikuti kompetisi bisnis plan yang diadakan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tingkat mahasiswa segerbang Kertasusila. Saya mendapatkan juara 2 dalam kompetisi bisnis plan tersebut. Jadi, buat kalian yang ingin mengembangkan bidang kewirausahaan atau yang ingin mempunyai usaha sendiri atau masih bingung mau kuliah di mana, yuk kita gabung di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, tekad kita satu, Adibuana Jaya. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniko Prasetya dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Himpunan Mahasiswa Manajemen dan program kerja apa saja yang ada di Hima Manajemen. Jadi Hima Manajemen itu adalah himpunan mahasiswa program studi manajemen yang mana Hima Manajemen ini berada di bawah naungan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan organisasi Hima Manajemen sendiri menaungi ruang lingkup program studi manajemen. Untuk struktur kepengurusan dari Hima Manajemen sendiri, di sini ada Badan Pengurus Harian atau biasa disingkat dengan BPH yang meliputi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendara 1, dan Bendara 2. Dan selanjutnya di Hima Manajemen sendiri ada 6 divisi. Divisi yang pertama ada divisi HRD. Di divisi HRD tugasnya untuk merekrut anggota baru yang ingin masuk ke Hima Manajemen dan juga yang membuat program pemira atau pemilu raya untuk calon ketua umum dari periode ke periode. Selanjutnya yang kedua ini ada divisi humas. Di sini divisi humas bertugas untuk mengupdate info-info terbaru dari universitas maupun dari luar universitas dan program kerja yang dilaksanakan dari humas yaitu gathering. Di sini gatheringnya antar Hima se-Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan yang ketiga, di sini ada divisi pengembangan organisasi atau bisa disingkat dengan DPO. Divisi DPO bertugas untuk mengembangkan organisasi
Dan contoh program kerja dari divisi DPO di sini yaitu adalah evaluasi dan juga malam keakraban. Selanjutnya yang keempat, di sini ada divisi minat bakat. Untuk divisi minat bakat bertugas untuk menampung bakat-bakat mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi manajemen, dan program kerja dari divisi minat bakat yang sudah terrealisasikan adalah Dekan Cup. Di sini Dekan Cup adalah suatu kompetisi olahraga futsal. Oke. Yang kelima ada divisi religi. Divisi religi bertugas untuk yang pasti lebih mengarah ke kerohaniannya. Dan untuk program kerja dari divisi religi yang sudah terrealisasikan adalah istighosa rutin, lalu ada festival Panjari, dan divisi religi juga pernah berkolaborasi dengan divisi minat bakat untuk membuat suatu program kerja yang namanya Traditional Music and Islamic Competition, bisa disingkat dengan TMIC. Oke, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir di sini ada divisi kewirausahaan. Untuk divisi kewirausahaan sendiri di sini lebih mengarah ke cara untuk berwirausaha bagi mahasiswa, khususnya anggota hima manajemen. Dan program kerja dari kewirausahaan yang sudah terrealisasikan adalah kuliah umum dan juga perjualan. Di sini kegiatan perjualan ini dilaksanakan pada saat acara Car Free Day dan juga acara besar pada kegiatan-kegiatan atau acara tertentu. Oke, tadi penjelasan mengenai struktural dan juga berdivisi dari himpunan mahasiswa manajemen. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja apa saja sih yang sudah dilaksanakan dari hima manajemen yang sebelumnya tadi sudah ditampilkan pada saat penampilan video profile. Oke, jadi yang pertama kita ada program kerja LKMMTD MK, di mana LKMMTD MK ini merupakan latihan kepemimpinan mahasiswa manajemen tingkat dasar dan malam keakraban. Acara KMM ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru, seperti acara PKKMB saat ini yang sudah terlaksana. Dikarenakan apa? Acara LKMMTD-MK ini merupakan salah satu syarat dari yudisium. Dan yang kedua, program kerja kuliah umum. Program kerja kuliah umum ini sebenarnya hampir mirip acara seminar, namun acara ini diikuti oleh seluruh angkatan prodi manajemen dengan pemateri atau narasumber yang sudah terlatih dari dalam bidangnya. Oke. Yang ketiga, selanjutnya ada program kerja Dekan Cup, yang mana program kerja Dekan Cup ini dilaksanakan dari divisi minat bakat. Dan lomba Dekan Cup ini lebih bergerak ke bidang olahraga dan olahraganya itu futsal, jadi kompetisi futsal. Kemudian ada acara Festival Panjari, yang mana program kerja ini direalisasikan oleh divisi religi dan meliputi lomba Panjari ataupun kompetisi Panjari. Dan ada program kerja TMIC atau Traditional Music and Islamic Competition, yang mana program kerja ini merupakan acara kolaborasi antara divisi religi dan juga divisi minat bakat yang bertemakan musik tradisional namun bernuansa Islamik. Jadi di sini ada lomba Bildajil, ada lomba patrol, dan juga ada lomba business plan. Oke, selanjutnya ada acara catering, di mana tujuan acara catering sendiri yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antar Mas, suaranya kerasin Mas ya. Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan acara catering ini minta tolong suaranya kerasin. dilaksanakan oleh divisi Humas. Mas, handsetnya deketin Mas. Istighosa rutin ini diadakan dari divisi religi
Dan acara istimewa rutin ini bergiliran antar Orma Fakultas Ekonomi. Oke, lalu ada program kerja rekrutmen anggota baru untuk merekrut anggota baru di Hima Manajemen. Kebetulan kita dari Hima Manajemen nantinya ada perekrutan untuk periode selanjutnya, dan di mana Hima Manajemen sendiri kita merekrut mahasiswa baru. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin atau punya niatan di organisasi Hima Manajemen, bisa kalian mendaftarkan diri untuk menjadi anggota baru di Hima Manajemen. Untuk info lebih lanjut, nanti pantengin aja terus di sosial media Hima Manajemen. Oke. Itu tadi penjelasan mengenai program kerja dari divisi manajemen. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari mengikuti organisasi Hima Manajemen? Yang pastinya banyak. Yang pastinya itu banyak. Selain menambah relasi, kalian juga dapat pengalaman yang banyak, di mana kalian bisa susah senang membuat acara bareng, sukses bareng, dan juga menambah soft skill di dalam diri kalian, di mana soft skill itu nanti akan berguna pada saat kalian memasuki dunia kerja. Dikarenakan apa? Di dalam dunia kerja sendiri itu tidak hanya dituntut dalam bidang akademis, tapi juga soft skill itu tadi. Dan soft skill itu pun macam-macam. Oke, di sini Hima Manajemen mencoba untuk menjadi jembatan bagi teman-teman untuk mengasah soft skill itu tadi. Oke. Dan untuk platform media sosial Hima Manajemen ada di Instagram, yaitu @hmcmanajemen. Ulangi, Instagram @hmc_manajemen Unipa SPY. Email himamanajemen Unipa. Twitter HMCM Unipa. Line HMCM Manajemen Unipa. Facebook Hima Manajemen Unipa. Oke. Terima kasih atas antusias yang sudah diberikan kepada teman-teman. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada adik-adikku program studi manajemen angkatan 2020. Semangat buat kalian semua, sukses untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video profil dan testimoni dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Ini yang tadi untuk memberikan orientasi, sekedar informasi aja, khususnya buat mahasiswa Program Studi Manajemen. Beliau adalah Denny Eko Prasetya, Ketua Umum Hima Manajemen. Beliau dari Manajemen B 2017. Jadi buat adik-adik manajemen yang pasti bakalan punya pandangan buat masuk himpunan mahasiswa manajemen. Setelah ini ada video profil dan orientasi dari khususnya ini untuk mahasiswa prodi akuntansi, karena setelah ini ada tayangan dari Hima prodi akuntansi.
Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Agustian. Saya alumni Himpunan Program Studi Akuntansi tahun 2016. Saya Roni dari angkatan 2009. Perkenalkan, saya Panco Yuliananta dari alumni akuntansi tahun 2012. Hai, saya Husnia, saya alumni akuntansi angkatan 2014. Banyak yang saya pelajari, banyak yang saya peroleh ketika saya bergabung di organisasi yang sangat berdampak sekali dengan pekerjaan saya sekarang ini. Karena kita tidak selamanya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita, sehingga kita dituntut untuk mencari hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru yang membantu kita untuk menempatkan diri pada situasi tertentu. Bergabung dengan organisasi itu juga berarti kita membangun mental, memberi kesempatan pada diri kita, menguak kepribadian kita, membentuk karakter, dan membantu kita menempatkan diri pada situasi tertentu dan bagaimana cara kita berinteraksi, mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi dengan banyak orang, bagaimana kita menyelesaikan masalah dari masalah kecil hingga masalah besar dengan baik. Ini saya akan sharing mengenai pengalaman pribadi saya mengenai manfaat organisasi dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu membentuk karakteristik seseorang. Kita akan menjadi seseorang yang lebih mandiri dan solutif dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Yang kedua, baik dalam membagi waktu. Yang ketiga, memperluas jaringan, relasi atau networking. Dan yang keempat, kita dapat melatih public speaking dengan baik. Serta dapat menambah pengalaman kita, karena pada saat kita melamar pekerjaan, pengalaman organisasi bisa menjadi salah satu komponen kita diterima dalam pekerjaan tersebut. Berbicara tentang organisasi tentu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas, terutama bagi Anda semua para mahasiswa yang ingin masuk atau duduk di dalam sebuah organisasi. Apapun itu, pesan saya, selama ada kesempatan, selama ada peluang untuk mendapatkan ilmu, silakan ambil, silakan pelajari, nikmati prosesnya, dan itu akan menjadi hal yang menarik untuk Anda di masa yang akan datang ketika Anda sudah meninggalkan tempat perkuliahan Anda. Stay at home. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru, soft skill ini kita bisa dapatkan dari organisasi-organisasi. Kalian silakan bergabung di himpunan prodi akuntansi atau di organisasi yang ada di FE atau di universitas seperti UKM-UKM. Yang paling penting adalah mudah-mudahan semua yang menonton ini menjadi orang-orang yang bermanfaat, tidak sekedar untuk dirinya sendiri, dan yang paling penting adalah bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk keluarga, untuk tetangga, syukur-syukur untuk bangsa dan negara. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi. We are the one. Hima akuntansi. We are the one. Hima akuntansi. We are the one. Ini guys. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini saya Maula Miftahul Jannah, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, dapat bertemu dan menyambut teman-teman semua dalam rangkaian kegiatan PKKMB dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun.
Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta selamat menimba ilmu dan tetap semangat di perguruan tinggi yang kita banggakan ini, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya tingkat prodi, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa organisasi merupakan tempat berkumpulnya individu yang memiliki tujuan yang sama, sehingga mencapai visi dan misi bersama-sama dengan tetap memperhatikan AD atau ART organisasi yang telah disepakati oleh pengurus organisasi. Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi merupakan organisasi mahasiswa yang dibentuk berdasarkan disiplin ilmu yang sejenis di tingkat program studi dan di bawah naungan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Himpunan Mahasiswa Hima Prodi Akuntansi mempunyai visi mewujudkan Hima Prodi Akuntansi sebagai wadah aspirasi mahasiswa yang aktif, kreatif, solutif, dan inovatif, serta berintegritas dan memiliki dedikasi tinggi untuk program studi akuntansi yang unggul. Dengan misi yaitu pengoptimalan sarana pengembangan minat dan bakat mahasiswa, pengadaan proker yang bermanfaat, pelaksanaan sistem kerja yang struktural dan terprosedur, menjalin hubungan baik dengan organisasi internal atau eksternal kampus, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan profesionalitas. Selanjutnya, untuk divisi yang ada di Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, terdapat 5 divisi. Yang pertama ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan sebagai sarana pendidikan, penyebarluasan pendidikan, pengadaan kegiatan ilmiah, dan sarana mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat. Untuk proker yang diusulkan di divisi pendidikan ini dan yang sudah terrealisasi ada latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, tingkat dasar, dan malam keakraban. Nantinya kegiatan ini akan diikuti dan harus diikuti oleh mahasiswa baru. Lalu ada kuliah umum, ada olimpiade akuntansi yang membidik siswa-siswi SMA dan SMK. Lalu ada TAC atau Talking About Accounting. Untuk program ini bisa diakses di YouTube Hima Prodi Akuntansi, dan yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi ada web seminar yang dilakukan secara online melalui streaming YouTube dan Zoom meeting. Untuk yang kedua ada divisi minat bakat sebagai penyaluran pengembangan serta pelatihan minat bakat mahasiswa bidang apapun, misalnya belajar desain, seni, olahraga, dan melatih public speaking. Untuk proker yang diusulkan dalam divisi ini ada vlog competition, lalu Cak dan Ning akuntansi atau maskot dari prodi, dan yang selanjutnya ada fun tradisional atau gebiar seni yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan kegiatan yang lainnya. Yang ketiga ada divisi kesejahteraan sosial, di mana divisi ini melakukan penyusunan rencana kerja sebagai media kegiatan kemanusiaan atau bantuan sosial di lingkungan kampus dan juga berperan dalam kegiatan masyarakat. Untuk proker dari divisi kesejahteraan sosial ada bakti sosial, Ramadan Akbar, dan biasanya pada Ramadan Akbar ini kita melakukan bagi takjil, buka bersama, dan ada taman buku serta hima aksi event. Yang keempat ada divisi hubungan masyarakat sebagai pendistribusian informasi baik dari lingkungan prodi, fakultas, universitas maupun pihak luar, serta mengelola sosial media organisasi untuk pelayanan informasi yang interaktif. Dan untuk program kerja yang diusulkan oleh divisi hubungan masyarakat ada e-bulletin atau juga yearbook yang bisa diakses di Instagram Hima Prodi Akuntansi atau di HMC Akuntansi Unipa SBY. Lalu ada gathering ormawa internal maupun eksternal. Lalu ada kota aspirasi, dan yang baru saja
dilaksanakan ada dialog interaktif yang kebetulan berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Lalu yang kelima ada divisi sumber daya manusia. Untuk divisi ini lebih ke pengembangan mutu dan moral mahasiswa, khususnya untuk pengurus Hima Prodi sendiri, serta sebagai media untuk problem solving, baik secara personal maupun kolektif, dan pengintegrasian visi, misi, kinerja pengurus organisasi. Untuk proker yang diusulkan, ada open recruitment Hima Prodi Akuntansi, lalu ada pemilu atau pemilihan ketua umum, lalu ada seminar organisasi atau leadership, yang selanjutnya ada agenda rapat bulanan dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di perkuliahan offline atau sampai ketemu di kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, entah itu LKMM atau kuliah umum atau kegiatan lainnya, dan semoga beberapa dari teman-teman bisa menjadi bagian dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hima Akuntansi. We are the one. Hima Akuntansi. We are the one. Hima Akuntansi. We are the one. Nah, itu tadi video profil dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, serta video orientasi dari Ketua Umum Himpunan Program Studi Akuntansi dari Mbak Maula Miftahul Jannah, Program Studi Akuntansi B 2017. Selanjutnya, dari organisasi mahasiswa Ormawa Fakultas Ekonomi yang terakhir, video profil terakhir yang akan saya tayangkan. Saya juga mengingatkan buat adik-adik, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada format pertanyaannya, formatnya nama dan prodi. Ya, benar ya, Mas? Nama dan prodi. Setelah satu video ini saya tayangkan, akan ada sesi tanya jawab lebih dekat mengenal ketua umum Ormawa di Fakultas Ekonomi. Yang tadi di awal ada Mas Yonas, yang cewek sendiri ya, yang cewek mungkin ngerasa pingin lebih kenal Mas Yonas itu seperti apa, SEMA-nya itu juga seperti apa, bisa tanya-tanya ke Mas Denny juga, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, atau enggak ke barusan ke Mbak Maula, Mbak cantik yang tadi udah memperkenalkan Hima Akuntansinya. Nggak perlu lama-lama lagi, saya akan segera tayangkan video profil dari Koperasi Mahasiswa serta orientasi dari Ketua Koperasi Mahasiswa. Control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go
push myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, 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 not to go and dive. But I already tried. Bravo Kapal! Bravo! Bravo Kapal! Bravo! Bravo Kapal! Do it! Do it! Do it! But she didn't know she wasn't told. This life is just too old. People walk and come and go. They don't know you, they're so cold. Why bring me down? I don't know nothing to your frown. You're just a kid, this ain't your town. Take the walk and turn around. Oh, you happy friends and me. Loved you ever since that day we parted. Oh, you're all that I can see. Don't you ever leave me broken Di sini Madani selaku Ketua Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delatri Ramadhani selaku Ketua Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai Kopma. Pertama yaitu mengenai Kopma. Apa sih Kopma itu? Apa sih koperasi mahasiswa itu? Mungkin teman-teman mahasiswa baru sudah mengenal apa itu koperasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai koperasi mahasiswa. Jadi koperasi mahasiswa ini merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorangan mahasiswa demi kepentingan bersama. Jadi koperasi ini juga melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Koperasi mahasiswa ini didirikan di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kopma yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bernamakan Kopma FEB. Koperasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga mempunyai visi dan misi. Untuk visi dari Kopma FEB itu sendiri yaitu sebagai wadah pengembangan jiwa wirausaha mahasiswa yang berperan aktif memberikan manfaat lingkungan di kampus maupun di luar kampus untuk mewujudkan mahasiswa yang unggul, mandiri, sejahtera berdasarkan dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip koperasi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sedangkan untuk misi dari Kopma FEB itu sendiri, yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan mahasiswa, kedua yaitu menciptakan suasana kekeluargaan dan keterbukaan untuk membangun kerjasama yang harmonis antar anggota dan pengurus, yang ketiga yaitu mewujudkan anggota yang memiliki wawasan dan kapabilitas dalam berkoperasi, dan yang keempat adalah bersikap profesional dalam setiap amanah kepengurusan koperasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Kopma ataupun Koperasi Mahasiswa FEB. Yang pertama adalah sebagai tempat pembelajaran mahasiswa, yang kedua adalah unit usaha mahasiswa, dan yang ketiga adalah laboratorium kewirausahaan.
Ada beberapa alasan mengapa sih Kopma itu penting. Nah, yang pertama adalah mahasiswa sebagai aset masa depan. Kenapa bisa dikatakan sebagai Bisa aset lama masa depan? gitu. Tentunya yang jelas mahasiswa yang aktif berperan dalam kegiatan berorganisasi atau kegiatan sosial itu nantinya bakal menjadi suatu pengalaman tersendiri ataupun pembelajaran tersendiri untuk mahasiswa, dengan tujuan supaya mahasiswa bisa diajarkan bagaimana cara bersikap yang baik, cara bertanggung jawab yang baik itu seperti apa. Nah, itu juga bakal berguna untuk dunia kerja kalian sendiri ataupun masa yang akan datang. Yang kedua adalah program kewirausahaan mahasiswa. Untuk mahasiswa di sini bakal diajarkan bagaimana sih caranya berwirausaha yang baik, berwirausaha yang benar itu seperti apa. Ketiga adalah koperasi sebagai soko guru ekonomi. Mungkin buat teman-teman mahasiswa baru nih tidak asing lagi dengan jargon koperasi, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian. Nah, dari situ apa sih maksud dari koperasi sebagai soko guru perekonomian? Koperasi ini merupakan penyangga utama atau bisa dikatakan dengan sebagai tulang punggung kita, tulang punggung perekonomian. Jadi koperasi ini diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Sama halnya juga dengan Kopma. Kopma itu juga diperankan ataupun difungsikan untuk tujuan perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah koperasi semakin digalakkan. Mengapa koperasi semakin digalakkan? Dengan adanya mahasiswa yang mengerti mengenai Kopma ataupun koperasi. Nah, dari situ koperasi akan semakin berkembang dan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk kegiatan koperasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu apa aja sih? Nah, di sini kita selalu mempunyai program kerja Kopma FEB. Salah satunya yaitu melakukan pelatihan kewirausahaan, di mana kita bakal terjun langsung untuk praktek bagaimana menjadi seorang wirausaha. Tentunya di minimarket Kopma FEB berada di lantai 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan selanjutnya yaitu kita selalu mengadakan rapat anggota tahunan. Selanjutnya adalah mengikuti pelatihan koperasi ataupun pendidikan koperasi, mengikuti kompetisi debat koperasi tingkat nasional ataupun tingkat Jawa Timur. Ada juga Kopma berbagi, kita saling berbagi kepada orang yang saling membutuhkan. Untuk selanjutnya lagi yaitu Kopma Fair, di mana Kopma Fair ini kita saling ngadain yaitu Hari Jadi Koperasi, di mana Hari Jadi Koperasi Indonesia itu bertepatan pada tanggal 12 Juli, sedangkan untuk Hari Jadi Koperasi Kopma FEB itu sendiri yaitu tanggal 14 Juli. Jadi, dan untuk yang terakhir adalah liburan bareng ataupun untuk saling menjaga kekompakan Kopma. Selanjutnya yaitu keuntungan mengikuti Kopma. Mungkin dari teman-teman mahasiswa baru pada bertanya, apa sih untungnya jika kita mengikuti Kopma FEB? Nah, banyak sekali nih keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika mengikuti organisasi Kopma FEB. Yang pertama adalah belajar menjadi seorang wirausaha, di mana dalam organisasi Kopma FEB ini kita bakal mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha yang baik dan benar itu seperti apa, memasarkan produk yang benar itu bagaimana, dan mengetahui harga pasar pada saat ini itu yang seperti apa. Yang kedua adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui pelatihan ataupun pendidikan koperasi. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan koperasi ini juga sangat penting untuk Kopma FEB. Tujuannya adalah supaya anggota koperasi ataupun pengurus koperasi mengetahui banyak hal mengenai Kopma itu apa dan koperasi itu apa, dan bisa berkembang untuk perekonomian Indonesia. Ketiga adalah mengetahui sistem kepengurusan Kopma FEB, mulai dari bagaimana cara mengelola keuangan ataupun mengelola administrasi pada koperasi. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha.
Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai Koperasi Mahasiswa ataupun Kopma FEB Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jika ingin bergabung bersama kami di Kopma FEB, bisa langsung aja follow Instagramnya @sahabatkopma_adibuana. Di situ kita bakal menginformasikan untuk open recruitment Kopma FEB. Sekian penjelasan dari saya selaku Ketua Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma, bravo. Bravo Kopma, bravo. Bravo Kopma, duit. Itu tadi video profil dari Koperasi Mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Ketua Umum Ormawa di Fakultas Ekonomi atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Seperti yang saya bilang tadi, untuk tanya jawab via chat yang ada di Zoom dengan format nama_prodi. Langsung saja. Setelah ini ada sesi tanya jawab dengan Mas Yonas Adeyulario selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selamat sore Mas Yonas. Terdengar suara saya Mas ya? Bisa diulangin Mas? Belum. Sambil menunggu Mas Yonas, saya ingatkan kembali tentang format pertanyaan, nama dan prodi. Nama_prodi. Jadi untuk adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi yang ingin bertanya seputar sanad mahasiswa, terus bagaimana cara mengikutinya atau enggak syarat-syarat, terus yang kuliah malam gimana nih Mbak, boleh nggak ikut atau gimana? Sudah. Sudah masuk ya suara ya? Masuk. Baik, Mas Yonas. Akan ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi. Tapi sebelumnya mungkin Mas Yonas mau menyapa lagi adik-adiknya atau apa? Memperkenalkan diri secara pribadi atau apa, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selamat bergabung, selamat berproses. Nanti kalian di sini bakalan banyak kegiatan-kegiatan dari teman-teman Ormawa, dari Hima, dari Koperasi maupun dari SEMA sendiri. Tentunya, tentunya terlepas dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, kawan-kawan semuanya, nama saya Yonas Adeyulario. Saya dari angkatan 2017. Di sini saya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya, Mbak. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih Mas dari Afifa, program studi akuntansi. Kalau mau ikut senat, tesnya ada berapa? Terus apa aja, Kak? Oke,
Untuk pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Afifah, program studi akuntansi. Ya, dari Mbak Afifa, program studi akuntansi. Ya, Mbak. Saya akan menjawab singkatnya. Untuk ikut dalam senat sendiri, syarat khususnya adalah kawan-kawan semuanya harus menempuh 2 semester terlebih dahulu. Nanti di semester pertama dan semester kedua, kawan-kawan semuanya akan banyak kegiatan dari hima, banyak kegiatan dari senat maupun koperasi. Nanti teman-teman bisa mengasah di situ terlebih dahulu, bisa tahu bagaimana organisasi itu seperti apa. Nanti semester 3 kawan-kawan bisa mendaftar di senat itu sendiri. Nanti di senat itu sendiri kawan-kawan, kita tidak membatasi siapapun yang mau mendaftar. Yang penting kawan-kawan semuanya memenuhi syarat persyaratan dari yang kita buat, itu saja. Nanti untuk pemilihan yang masuk atau bagaimana itu mungkin sistem tahun per tahun nanti tergantung dari senat itu sendiri. Untuk tahun ini baru saja masuk kawan-kawan baru atau anggota-anggota baru dari senat itu sendiri untuk nanti memimpin teman-teman semuanya, mewakili teman-teman semuanya untuk tahun ajaran 2020, tahun ajaran 2021 itu sendiri. Jadi untuk daftar di senat itu sendiri mungkin teman-teman bisa mulai dari semester 1 dan semester 2 ini sebanyak-banyaknya mengikuti kegiatan dari hima, mengikuti kegiatan dari senat untuk mengasah pengetahuan teman-teman, wawasan teman-teman itu sendiri. Untuk nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa mengikuti hima atau senat atau koperasi itu sendiri. Seperti itu. Baik, jadi kalau untuk adik-adik kalau ingin masuk senat harus minimal 2 semester dulu, menempuh pendidikan 2 semester dulu baru bisa ikut SMA. Selanjutnya juga ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini dari saya rangkum ya Mas, dari 2 orang yang berbeda. Dari Nur program studi akuntansi sama Dila. Dia hampir merembet sih Mas. Tanya bedanya hima sama sema itu apa sih Mas? Terus kalau misalnya mau gabung senat, apa perlu gabung hima dulu atau tidak, atau bisa langsung ikut senat? Oke, langsung saya jawab ya dari pertanyaan. Mungkin namanya nanti bisa disebutkan Mbak moderatornya. Untuk pertanyaannya tadi seperti apa? Baik, saya singkat lagi ya Mas ya. Pertanyaannya bedanya hima sama senat itu apa sih Mas? Tolong jelaskan secara detail. Mungkin dari adik-adiknya bingung hima itu apa, senat itu apa. Terus sama perlu nggak kalau gabung senat harus melalui hima dulu. Jadi kalau misalnya nggak masuk hima dulu nggak bisa ikut masuk senat. Oke. Untuk perbedaan hima atau senat itu sendiri, teman-teman di sini kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana ada 2 program studi. Yang pertama program studi hima akuntansi dan juga yang kedua program studi manajemen. Jadi perbedaan hima dan senat yang mendasar adalah hima di sini menaungi kawan-kawan dari tiap prodi itu sendiri. Jadi hima, saya kasih contoh salah satu hima yaitu hima akuntansi. Di situ nanti teman-teman dari akuntansi mungkin ada permasalahan yang ada di program studinya atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh program studi nanti akan diakomodir oleh hima akuntansi itu sendiri. Jadi kalau perbedaan hima atau senat, hima sendiri itu mencakup dari program itu sendiri, sedangkan senat itu menaungi 2 program studi atau menaungi 2 organisasi di 2 program studi itu, hima manajemen, hima akuntansi dan juga koperasi mahasiswa. Seperti itu perbedaan mendasarnya. Jadi senat sendiri juga biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan fakultas, juga kita mengawasi kegiatan dari teman-teman hima prodi dari akuntansi, manajemen maupun koperasi mahasiswa. Lalu untuk mengikuti senat apa harus ikut ke hima dulu? Kalau di fakultas kita tidak harus, cuma kalau teman-teman nanti sudah mengikuti hima, kan di sini masa jabatan 2 tahun. Jadi kalau teman-teman tahun pertama masuk ke hima dan tahun kedepannya ingin masuk ke senat itu bisa. Jadi dari hima ke senat ataupun langsung mendaftar di senat itu juga bisa. Seperti itu.
Sudah untuk pertanyaan seputar SEMA, saya cuma hanya membuka 2 sesi pertanyaan aja. Sebelumnya makasih ya Mas Yona sudah mau menjelaskan pertanyaan dari adik mahasiswa baru seputar SEMA yang mungkin tadi sempat kebingungan apa bedanya SEMA sama HIMA. Untuk selanjutnya, khususnya nih buat program studi manajemen yang mau ikut himpunan mahasiswa manajemen, kita akan berbincang langsung, kita bakalan tanya-tanya langsung dengan Ketua Umum Program Studi Manajemen, HIMA Manajemennya, Mas Denny Eko Prasetyo. Mas itu diambil. Assalamualaikum Mas. Mic-nya tolong di. Ya udah. Selamat sore Mas. Selamat sore. Baik. Ya Mas, dari Mas Denny sendiri mungkin perlu nggak sih pakai pengenalan Mas? Kenapa? Oh ya. Oke Mas. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore bagi adik-adikku mahasiswa manajemen khususnya dan semua mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, perkenalkan nama saya Denny Eko Prasetyo dari HIMA Manajemen dan kebetulan saya di sini sebagai penanggung jawab dari organisasi HIMA Manajemen itu sendiri. Ya, cukup itu aja sih. Nah, tadi sudah mendengarkan secara langsung, sudah melihat secara langsung meskipun virtual Ketua Umum HIMA Manajemen. Langsung saja nih ada pertanyaan juga Mas dari adik-adik mahasiswa baru dari Firdausia Fitri Putri Program Studi Manajemen. Kalau ikut HIMA Manajemen apakah masih boleh ikut organisasi lain? Terus kalau syarat masuk HIMA itu apa aja sih Mas? Mungkin dari Mas Denny bisa menjelaskan. Oke, yang pertama kalau masuk HIMA Manajemen boleh nggak sih ikut organisasi lain? Iya betul ya. Oh ya, kalau ikut HIMA Manajemen, kenapa? Oke, kalau ikut organisasi HIMA Manajemen dan terus mengikuti organisasi lain itu tergantung organisasinya apa dulu. Kalau UKM itu boleh. Kalau seumpama seruang lingkup Fakultas Ekonomi ikut HIMA terus ikut SEMA itu nggak bisa. Jadi kalau ikut organisasi manajemen ya organisasi manajemen itu dulu, lalu didampingi dengan organisasi UKM universitas, kira seperti itu. Terus apalagi yang satu Syaratnya apa aja Mas? Ada syarat khusus nggak buat masuk HIMA Manajemen? Oke, kalau rekrutan ya ini ya. Iya. Kebetulan di HIMA Manajemen sendiri itu di sini kita untuk periode 2020 ke 2021 yang kemungkinan besar akan dibuka rekrutan pada bulan Oktober, yaitu bulan depan. Dan sini juga melibatkan mahasiswa baru pada tahun angkatan 2020. Nah, jadi bagi mahasiswa baru tahun 2020 yang ingin menjadi anggota baru dari HIMA Manajemen, boleh kalau pamflet sudah menyebar nanti boleh kok join. Di situ ada syarat dan ketentuannya mengenai cara untuk masuk ke anggota organisasi HIMA Manajemen. Kira-kira seperti itu sih. Oh iya ta. Padahal keras loh ya. Ayo. Oh iya ta. Oke Mas, satu pertanyaan lagi Mas dari Cindy Priyantika, Program Studi Manajemen. Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah malam karena mengambil kerja, apa masih boleh mengikuti organisasi tersebut, Kak? Boleh dan bisa banget kalau itu. Bisa banget berarti ya, Kak ya? Bisa banget. Bisa banget. Tapi tetap ini sih. Yang tetap diutamakan adalah akademis yang pertama. Yang kedua organisasi. Kalau dibilang bisa ikut organisasi walaupun kelas malam itu bisa, tetap
bisa. Yang penting bisa memanage waktunya. Kalau yang sama kerja bisa memanage sama pekerjaannya, kuliahnya, organisasinya, dan semua itu harus balance. Semua harus balance. Tetap yang diutamakan pertama adalah kuliah. Karena apa? Tujuan awal memang masuk kuliah. Yang pertama memang kuliah. Oke, yang kedua, mungkin sambil mengasah soft skill kalian bisa mengikuti organisasi. Yaitu, jadi kalau dibilang bisa, ya bisa. Tergantung kalian nanti bisa nggak memanage waktu kalian sendiri antara kuliah, organisasi. Mungkin kalau sama kerja ya sama pekerjaan itu tadi. Kira-kira seperti itu. Sudah dijawab sama Ketua Umum Hima Manajemen sendiri. Buat yang kuliah malam, ambil kelas malam, jangan khawatir, masih bisa ikut himpunan mahasiswa manajemen. Tapi syaratnya tadi harus bisa membagi waktu. Saya rasa sebagai anak manajemen harusnya bisa membagi waktu. Sudah itu aja Mas pertanyaannya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin kebingungan tentang yang tadi ditanyakan Mas. Ya, cukup itu sih dari saya. Tadi saya akhiri dari saya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sore Mas. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu sama kakak cantik, siapa lagi kalau bukan Mbak Maula Miftahul Jannah, Ketua Umum Himpunan Program Studi Akuntansi. Assalamualaikum Mbak. Oh, belum. Selamat sore Mbak Maula. Bisa dilepas maskernya Mbak, biar terlihat adik-adiknya. Mungkin Mbak Maula mau menyapa adik-adiknya dulu. Halo Mbak. Ya, gimana sudah Mbak? Sudah itu aja. Langsung aja ya Mbak. Ada pertanyaan nih dari Siti Nur Solihah, Program Studi Akuntansi. Bagaimana kunci mengatur waktu jika dalam Hima sudah masuk pada tugas kegiatan? Mungkin maksudnya kalau mengatur waktu jika dalam Hima sudah masuk pada tugas kegiatan. Mungkin bisa jadi Mbak. Ya. Makasih pertanyaannya dari Mbak Siti Nur Solihah. Makasih pertanyaannya dari Mbak Siti Nur Solihah. Ini saya mau jawab mengenai sebelumnya buat teman-teman yang mau sholat, silahkan sholat dulu. Tidak perlu mengikuti Zoom chat-nya, sambil kita memantau silahkan sholat dulu dan saya akan menjawab. Jadi teman-teman semuanya, untuk bagaimana caranya kita membagi waktu antara kegiatan organisasi dan juga tugas kuliah, tentunya itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau mungkin nanti kita kan dari Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri itu ada 3 waktu dalam perkuliahan. Jadi misal pagi, siang, sama malam. Nah itu untuk rapatnya pun kita juga nggak bisa ngawur, apa ya bahasanya, kayak nggak bisa anggar menentukan waktu untuk rapat. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan teman-teman yang lain yang kebetulan nanti akan di kelas pagi, siang, atau malam. Tapi untuk pembagian tugasnya tentu teman-teman pasti bisa membagi tugasnya, entah itu dari teman-teman kelas pagi paling tidak segera dikerjakan tugasnya, lalu
segera menyelesaikan tugas yang ada di organisasi. Yang penting akademis kalian didahulukan dan tidak juga melupakan kegiatan organisasi yang sudah kalian pilih pada awal perkuliahan gitu. Sudah Mbak Ivo? Ya, satu pertanyaan lagi ya Mbak. Dari Neni, program studi akuntansi. Misalkan ikut organisasi tersebut, ada kuliah pagi, siang, malam. Cara koordinasinya gimana Kak? Mungkin Mbak Maula sendiri punya tips dan triksnya koordinasi kalau misalnya kuliahnya berbeda. Kan yang dirisaukan dengan Mbak Neni ini, kalau misalnya dia kuliahnya siang, pagi, atau malam, takutnya nggak bisa koordinasi sama yang lainnya. Jadi mungkin Mbak Maula punya tips buat hal itu. Oh iya, baik. Gimana sih caranya tetap koordinasi meskipun dalam satu organisasi itu ada kuliah pagi, siang, dan malam gitu ya. Dan itu pasti kita temukan di organisasi manapun, entah itu SEMA atau HIMA ataupun KOPMA. Kalau dari HIMA akuntansi sendiri kebetulan juga seperti itu, jadi kita tetap melibatkan teman-teman yang mau rapat, kita meminta saran dari anggota kita gimana enaknya buat rapat itu tadi. Kan nggak mungkin kita serta-merta mau rapat hari ini, tapi sedangkan anggotanya nggak ada yang bisa yang datang. Jadi kita pasti punya plan lain gimana rapatnya, entah itu di weekend atau di hari pokoknya yang kita nggak sedang kuliah gitu. Karena kalau kita menunggu teman-teman kelas malam pun juga akan kemalaman. Kalau siang kita berbenturan dengan teman-teman kelas siang, kalau pagi kan juga tidak mungkin. Jadi kita ambil hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sesuai dengan kesepakatan bersama, dan itu diwajibkan teman-teman supaya datang semuanya begitu. Sudah Mbak Ivo? Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab buat teman-teman semuanya. Ya, baik. Makasih Mbak Maula atas penjelasannya. Ada lagi atau sudah selesai ya? Sudah Mbak. Ya. Mungkin setelah ini akan sesi tanya jawab dengan koperasi mahasiswa. Tapi sebelumnya nih saya mau ingat nanti. Ya. Nggak jadi Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Selanjutnya aja Mbak. Mau ke sesi tanya jawab selanjutnya untuk Koma. Terima kasih ya Mbak atas jawaban-jawabannya yang sudah diberikan. Belajar di akuntansi dan manajemen. Yang terakhir nih, dari Kak Delatri Rahmadani, Ketua Umum Koperasi Mahasiswa. Kakaknya nih cantik, jadi yang cowok nih bisa dilihat Kak Dela, nanti bisa di stalker IG-nya barangkali merasa terpanah dengan Kak Dela. Baik, selamat sore Kak Dela. Assalamualaikum. Sholat Mbak, ya Allah dosa ini. Selamat sore Kak. Bisa diturunin Kak kameranya Kak, biar kelihatan semua Kak. Yang cowok biar, ya Allah, Masya Allah. Jadi bisa di stalker nanti ya, khususnya yang cowok. Yang cewek juga nggak apa-apa. Lumayan ya Mbak, nambah followers ya Mbak ya. Oke Mbak, ini Mbak ada pertanyaan nih Mbak dari Rani, program studi manajemen. Apa mahasiswa kelas malam bisa mengikuti Kopma? Gimana Mbak? Baik. Oke, saya ulangi lagi aja ya Mbak ya. Diulangi Mbak. Untuk mahasiswa yang kuliah malam bisa banget nih ikut organisasi Kopma FEB, itu sangat dibolehkan. Nah, kenapa? Kita tidak membatasi mahasiswa malam, siang, pagi untuk mengikuti organisasi ini. Karena di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, dan yang pastinya untuk
kegiatan-kegiatannya nanti bisa dikoordinasi lah sama anggota-anggota ataupun pengurus koperasi. Kayak gitu, Mbak. Selanjutnya mungkin jadi buat adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi yang kuliah malam jangan risau, bisa nggak sih ikut koperasi mahasiswa? Tentunya bisa banget ya Mbak ya. Bisa banget, boleh banget. Jadi langsung aja ya Mbak, pertanyaan selanjutnya dari Adinda Program Studi Manajemen. Dari tadi ini koperasi mahasiswa kebanyakan yang tanya dari prodi manajemen ya Mbak ya. Kayaknya manajemen ada jiwa-jiwa dagangnya deh, mau dagang. Ya, boleh. Tidak hanya manajemen loh, akuntansi juga ada nih jiwa kewirausahaannya. Bantu menghitung uang di koperasi mahasiswanya ya Mbak ya? Iya, benar banget. Nih Mbak, pertanyaannya, contoh kegiatan kewirausahaannya apa aja yang biasanya dilakukan sama koperasi mahasiswa? Untuk contoh kewirausahaan yang biasanya dilakukan oleh koperasi mahasiswa itu, yang pertama yang sering kita lakukan adalah kita menjual produk-produk makanan, minuman, nah kayak gitu. Itu salah satu juga contoh dari kewirausahaan kita. Kita diajarkan bagaimana kita cara memasarkan produk itu yang benar seperti apa gitu. Dan juga ini kita juga ada bekerja sama juga dengan perusahaan TAP, itu aplikasi untuk menjual seperti paketan ataupun token listrik seperti itu. Jadi banyak banget sih contoh kewirausahaan. Nah, ini kita juga mau untuk belajar sharing-sharing bagaimana nih caranya kita untuk memproduksi produk dari kita sendiri itu seperti apa. Nanti kita bisa dirapatkan lagi. Sudah Mbak. Sudah. Sekedar informasi aja Mbak, di koperasi mahasiswa ada di lantai 3 ya Mbak ya? Ya benar, ada di lantai 3. Jadi nanti mungkin adik-adik yang tidak ikut organisasi koperasi mahasiswa biasanya nih di Fakultas Ekonomi ya Mbak ya, kalau misalnya kita beli sesuatu atau apa nggak mau jauh, biasanya di koperasi mahasiswa di lantai 3. Itu benar banget. Kalau yang lagi mager untuk ke kantin, nah solusinya adalah di Kopma. Yang ikut Kopma pun juga bisa jaga. Apalagi kalau kita mengikuti organisasi Kopma, kita juga mendapatkan SHU. SHU itu adalah bisa hasil usaha dari kerja keras kita dengan penjualan ataupun Baik, makasih ya Mbak Dela atas udah Mbak bisa ini Mbak. Jadi ngingetin nih buat adik-adik kalau sedang mendengarkan materi dari panitia, tolong jangan sambil tiduran ya, kayak Yeah, found cigarettes in your Fendi coat, even though you don't even smoke. I was changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You moving different when we making love. Baby, tell me, ooh, do you love now? I wanna know the truth. Ooh, do you love now? I know it's someone new. You ain't gotta make it easy. Where you been sleeping? This shit is keeping me up at night. Just a minute. Ooh, do you love now? I wanna know. kembali lagi sama saya. Sebelumnya kan tadi saya sudah bilang buat adik-adiknya,
kalau mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kakak-kakaknya, dari ketua umum yang tadi, harusnya kan didengarkan secara hikmat, maksudnya tidak sambil tiduran atau enggak sambil makan terus sambil apa lagi ya. Intinya harus lebih fokus mendengarkan kan ya seharusnya. Tapi tadi ada yang tiduran, ada beberapa yang masih melakukan kesalahan. Sekarang saya sebutkan aja ya beberapa yang melakukan kesalahan. Di antaranya ada Putri Dwi Adelia dari program studi manajemen. Selanjutnya ada Muhammad Faradi dari program studi akuntansi. Ada Relinda Puspitasari dari program studi akuntansi dan Nur Munzilatu dari program studi akuntansi. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, ada berupa hukuman dari panitia berupa bikin video sekreatif mungkin, entah bikin video TikTok atau bikin video apapun itu. Dan yang tidak menyalakan kamera juga wajib membuat video sekreatif mungkin. Videonya diupload videonya nanti diupload jadi lebih jelasnya, lebih detailnya akan dijelaskan dengan panitia. Tapi untuk nama-nama yang tadi saya sebutkan yang kameranya juga mati, jangan lupa bikin video sekreatif mungkin. Saya ulangi ya nama-namanya. Ada Putri Dwi Adelia, program studi manajemen. Muhammad Faradi, program studi akuntansi. Relinda Puspitasari dari program studi akuntansi dan Nur Manzilatu dari program studi akuntansi. Selain nama-nama yang saya sebutkan, yang kameranya juga mati tanpa ada keterangan. Saya sebutkan ya, yang kameranya mati tanpa ada keterangan. Sama nggak sih? Pertama, yang kameranya mati tanpa ada keterangan, ada Fitriani Maharani, program studi akuntansi. Fatimatus Sahro, program studi akuntansi. Ada Adelia Agustin, program studi akuntansi. Ada Rohmatun Aida, program studi manajemen. Intan Widyaningsi, program studi akuntansi. Ada Indasri Wahyuning, program studi akuntansi. Dan masih banyak lagi. Untuk nama-nama yang belum disebutkan dan yang sudah disebutkan akan dicatat sama panitia, akan di briefing juga sama panitia tentang tugasnya itu tadi. Setelah ini, saya juga mau mengingatkan presensi PKKMB sebelum 20 menit sudah ditutup. Jadi nanti presensi akan dibagikan dan presensi itu hanya berlaku sampai 20 menit. Setelah itu saya juga mau mengingatkan jangan lupa besok
masih ada kegiatan PKKMB hari terakhir jam 7. Jangan sampai keulang, khususnya buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jangan sampai keulang hal seperti ini, tidur, terus kamera dimatikan. Nggak kerasa juga kita sudah ada di penghujung acara. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kurang lebihnya, jadi mohon dimaafkan. Saya Ivo Basiturayan sebagai moderator sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita boleh keluar, Kakak. Buyar, ayo. Kita maghrib, buyar. Angin ukurannya angin. Mbak. Baik. Terima kasih kepada Saudari Ivo Basiturayan yang selama PKKMB berlangsung memandu sebagai moderator. Di sini saya akan menginformasikan kepada pemenang hadiah Twibon Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kemarin sudah diupload. Pemenang yang pertama adalah yang bernama akun Instagramnya Ahmad Firnuha 14 dari Prodi Akuntansi. Dan yang kedua, Aarin _ dari Prodi Manajemen. Selamat kepada seluruh pemenang. Sekali lagi saya sebutkan kepada pemenang Twibon yang kemarin diupload oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, Ahmad Firnuha 14 dari Prodi Akuntansi dan Aarin _ dari Prodi Manajemen. Terima kasih kepada seluruh Ketua Umum Ormawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyampaikan materi. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Found cigarettes in your Fendi coat, even though you don't even smoke. Always changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You moving different when we making love. Baby, tell me. Switching your alibi, stuttering when you reply. You can't even look me in the eye. Well, I can tell I know you're lying, 'cause you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. We're moving different while we're making love. So baby, tell me. Do you love now? I wanna know the truth.
ucapkan selamat datang mahasiswa baru Program Studi Manajemen dan Akuntansi tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita kasih jaya. Saudara. Kerja